Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Rizky Hadian. Di sini saya berasal dari kelas 6 DC. Di sini saya merupakan bagian dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membuat video dalam memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah kasus, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara Indonesia. Nah, yang pertama itu kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu dari warga negara. Kenapa? Karena warga negara itu memiliki arti sebagai maksudnya warga negara itu adalah sebuah komponen penting dalam sebuah negara, khususnya Indonesia, dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan gitu dalam tatanan dan juga susunan dari sebuah negara. Nah, yang pertama, warga negara itu diartikan sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur suatu negara. Nah, inilah kenapa jadi penting itu warga negara. Jadi istilah ini biasa disebut hamba atau kaula kalau zaman dulu. Nah, warga negara itu lebih sesuai karena daripada hamba atau kaula, karena sebagai orang yang merdeka. Karena hamba itu biasanya kan merujuk kepada budak ya dulu teman-teman. Lalu di sini setiap negara nggak mungkin bisa ada tanpa ada rakyatnya atau warga negaranya. Jadi unsur rakyat ini sangat penting teman-teman untuk sebuah negara, karena secara konkret rakyat yang memiliki kepentingan atau kekuatan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks ini rakyat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu persamaan dan yang bersama-sama di suatu wilayah tertentu. Maka dapat kita bayangkan ya, adanya suatu negara tanpa adanya rakyat tuh nggak mungkin gitu. Jadi rakyat itu adalah isi dari sebuah negara itu sendiri. Nah, lalu pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara Indonesia. Nah, jadi pendidikan karakter ini sangat penting ya untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Kenapa? Karena karakter ini akan terbawa sampai dewasa. Nah, jadi nilai-nilai karakter ini juga penting karena itu sebuah pantulan atau cerminan dari bangsa itu sendiri. Kalau misalnya kita nggak terlalu memperhatikannya, itu akan jadi hal yang kurang baik atau tidak baik sama sekali bagi negara gitu ya. Karena merupakan cerminan dari negara itu sendiri, perilaku dan juga karakter kita. Nah, maka dari itu jadi pengertian pendidikan karakter itu penanaman nilai-nilai karakter kepada warga atau khususnya sekolah ya. Jadi pendidikan karakter ini juga memiliki tantangan teman-teman. Seperti apa? Yaitu karena generasi muda ini yang sekarang saat ini tuh mudah untuk dipengaruhi oleh arus globalisasi. Nah, tantangan ini mewajibkan bagi para tenaga pendidik dan juga orang tua untuk memiliki kualitas atau sumber daya manusia yang kompeten. Jadi orang tua juga harus terlibat dalam mendidik anak-anaknya, karena orang tua yang lebih sering bertemu anaknya. Jadi apalagi khususnya saat ini masa pandemi ya, gurunya kita belajar online dan juga di rumah, dan akhirnya kan orang tua yang akhirnya akan sering berjumpa dengan anak-anaknya. Nah, jadi menurut Likona pada tahun 2012 dia menyatakan bahwa karakter yang baik itu dapat dilihat dari yang pertama, dia memiliki pengetahuan moral atau yang terdiri dari kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan pribadi.
Nah, itu penting ya. Jadi lalu yang kedua adalah perasaan moral, yaitu hati nurani, harga diri, empati, mencintai hal yang baik, kendali diri, dan kerendahan hati. Nah, lalu yang ketiga ada kompetensi, maksudnya tindakan moral yang terdiri dari kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Nah, itu menurut Licona. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan itu kan didasarkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai eh, sebagai wahana atau media untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan ini memiliki definisi, yaitu mata pelajaran yang menjadi sektor utama dalam pembangunan karakter peserta didik. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini merupakan sebuah proses pendidikan untuk membangun kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan kreativitas yang mencerminkan jati diri bangsa dengan nilai-nilai sosial, kultural, kebangsaan. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu, pendidikan adalah sebuah usaha dasar dan terencana dalam proses perubahan tingkah laku, penambahan ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup agar peserta didik menjadi lebih dewasa dalam pemikiran dan sikapnya. Lalu, dari Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengatakan bahwa karakter dapat diartikan sebagai totalitas atau ciri-ciri pribadi yang melekat dalam dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu dan juga bersifat unik dan akhirnya dapat membedakan orang satu sama lain. Lalu pendidikan karakter ini melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif dan juga perasaan, feeling, dan action atau tindakan. Jadi pendidikan karakter ini bertujuan agar peserta didik sebagai penerus bangsa memiliki akhlak dan moral yang baik untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, aman, dan makmur, teman-teman. Lalu karakter juga dapat diartikan sebagai totalitas atau ciri-ciri pribadi seseorang yang melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu dan dapat membedakan individu lainnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Lalu nilai karakter itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada religius, yaitu nilai karakter yang mencerminkan keberimanan kepada Tuhan. Nah, yang kedua ada nilai nasionalis, yaitu nilai karakter nasional, cara berpikir yaitu bersikap dan perbuatan yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Nah, yang ketiga itu ada mandiri, yaitu sikap dan perilaku tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang keempat ada gotong royong. Gotong royong ini adalah nilai karakter yang mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja bersama-sama dalam memenuhi kepentingan bersama. Dan yang kelima adalah integritas. Integritas itu adalah yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, maupun pekerjaannya. Jadi ada tiga, lalu yang selanjutnya ada tiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, lalu ada keterampilan kenegaraan, civic skill, dan juga ada sikap kewarganegaraan, yaitu civic disposition. Dari ketiga kelompok tersebut dapat dikembangkan menjadi warga negara yang percaya diri, yaitu civic competence. Nah, ini yang ingin
capai dalam pendidikan kewarganegaraan itu. Lalu, nah, kesimpulannya, pendidikan itu mempunyai peran yang sangat penting teman-teman dalam menumbuhkan kesadaran dan kebangsaan akan kebangsaan. Jadi pendidikan itu merupakan pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan. Kenapa? Karena itu sebenarnya penting banget dan sayangnya saat ini orang itu kurang sadar ya, karena sebenarnya dalam mata pelajaran lain itu kan lebih menanamkan dalam lebih segi keilmuan, dan sedangkan warga negara ini dalam menanamkan dalam segi sikap gitu. Jadi ini sangatlah penting sehingga dibutuhkan dalam setiap jenjang dari pendidikan. Jadi pengembangan karakter juga dapat dapat dikembangkan melalui mata pelajaran lainnya. Meskipun begitu, dari kewarganegaraan ini itu lebih dapat gitu, lebih banyak karena lebih dikhususkan. Jadi nilai utama yang dimaksud dalam pendidikan karakter yaitu nilai religius, nilai nasionalis, nilai mandiri, dan nilai gotong royong, dan juga yang terakhir nilai integritas. Lalu ada pendidikan Pancasila itu mempunyai 3 komponen utama seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu civic knowledge, civic skill, dan juga civic disposition. Lalu ada pendidikan itu diharapkan memiliki peran yang strategis dalam membina dan meningkatkan nilai-nilai karakter yang searah dengan nilai Pancasila, khususnya pada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan politik. Pengertian karakter harus memiliki kekuatan, artinya pembelajaran ini harus memiliki muatan nilai aktif, terpadu, demokratis, efektif, efisien, kreatif melalui belajar dengan bekerja sama. Jadi ini itu pendidikan karakter ini itu sangat penting dalam menyusun, dalam membangun warga negara yang kompeten, yang jujur, dan juga yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena saat ini negara Indonesia ini sangat membutuhkan orang-orang dengan karakter tersebut. Kenapa? Karena kita di sini sudah memiliki sumber daya yang cukup. Di sini kita sudah memiliki teknologi yang bisa dibilang cukup bersaing dengan negara-negara di luar sana, dan juga di sini kita sudah memiliki potensi-potensi yang ada, dan hanya negara ini itu membutuhkan orang-orang atau pilot-pilot atau apa ya namanya, otak, istilahnya otak yang menggerakkan dari seluruh kerangka yang telah disediakan, yang telah tercipta, yang telah terbangun dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Nah, begitulah yang dapat saya jelaskan di sini. Apabila ada kesalahan kata dan juga sesuatu yang tidak enak untuk didengarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.